100 Sutra Matahari. 1771 melampaui langit 1780. Aku tidak menyangka bocah Su Fei itu akan membelot ke iblis dan menyebarkan berita secara luas, membiarkan seluruh negara langit dunia tengah dan bahkan seluruh benua Hongmeng tahu bahwa mulai sekarang, Su Fei adalah sasaran bersama semua manusia di seluruh benua Hongmeng adalah musuh. Seorang lelaki tua di dunia mayat berkata dengan dingin. Ya, bocah Su Fei itu mengkhianati kita manusia, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Selain Su Fei, orang-orang di sekitar Su Fei juga pengkhianat. Salah satunya bernama Situ Konger. Jangan biarkan semuanya pergi. Para master dari semua kekuatan besar setuju. Bagaimanapun, semua orang melihat dengan mata kepala sendiri Ye Tianfei, Situ Konger dan yang lainnya berdiri di depan lingkaran sihir, tetapi iblis tidak menghentikan mereka sama sekali. Tidak ada penjelasan lain selain menyerah kepada iblis. Segera setelah itu, para pemimpin utama kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok datang satu demi satu setelah menerima berita tersebut. Sebenarnya ada pasukan besar iblis yang tersembunyi di dunia luar. Berita eksplosif ini juga menyebar ke seluruh dunia tengah Tiongkok dalam waktu singkat, menimbulkan sensasi. Di bawah saran beberapa negara adidaya, masing-masing negara besar mengirimkan ahli dan pasukan terbaik ke dataran tinggi Chaos untuk menempatkan diri mereka di sekitar pintu masuk dan keluar Tianwaitian untuk mencegah pasukan iblis keluar secara tiba-tiba. Ada juga banyak ahli yang menyarankan agar mereka membentuk pasukan besar dan bergegas ke dunia luar untuk memusnahkan pasukan iblis di dalam dan tidak pernah menghentikannya. Masalah di masa depan. Beberapa orang juga menyarankan mencari cara untuk menghancurkan pintu masuk dan keluar Tianwaitian agar pasukan iblis di dalam tidak bisa keluar. Lagi pula, pintu masuk dan keluar Tianwaitian sudah lama ditutup, dan tidak terjadi apa-apa. Sekarang pintu masuk dan keluar baru saja dibuka kembali, hal seperti ini terjadi sekali dan untuk selamanya. Sekelompok ahli terkemuka dari berbagai kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok berkumpul di dekat pintu masuk dan keluar Tianwaitian, mengungkapkan pendapat mereka dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Di mana Wan Jun dan Ruer? Kenapa mereka tidak keluar? Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan penampilan anggun melangkah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia berada di depan semua orang dalam sekejap mata. Lihat Tuan Istana. Segera, sekelompok orang dengan aura tajam bergegas maju dan memberi penghormatan kepada pria parubaya itu dengan hormat. Kepala istana panjang umur sebenarnya datang sendiri. Semua orang kaget saat melihat pria parubaya itu. Anda harus tahu bahwa pemilik istana kehidupan kekal adalah salah satu penguasa terkuat di dunia tengah Tiongkok, dan dia memegang posisi tinggi. Dengan kep kakinya, seluruh Tiongkok dunia tengah, dan bahkan seluruh benua Hongmeng bergetar. Ada dua istana besar di benua Hongmeng, satu adalah istana Dewa Surgawi dan yang lainnya adalah istana kehidupan abadi. Kedua istana tersebut adalah negara adidaya terkemuka. Di mana Wan Jun dan Ruer? Jawab aku. Wajah raja istana sangat jelek, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Kembali ke tuan istana, wanita tertua dan Ruer sepertinya bersama Su Fei. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka berdua mengikuti Su Fei dan berjalan ke lingkaran sihir besar di Tianwaitian. Setelah itu, saya tidak pernah melihat mereka lagi. Seorang lelaki tua dari istana panjang umur berdiri, ragu-ragu, dan berkata. Pada saat itu, orang-orang dari istana panjang umur mengikuti pasukan dari kekuatan lain di dunia tengah Tiongkok dan pergi ke sekitar lingkaran sihir untuk menghadapi pasukan iblis. Ketika orang-orang dari istana panjang umur melihat Pan Wan Jun dan Ruer, mereka segera mengirimi mereka informasi pesan, tetapi Pan Wan Jun dan Ruer mengabaikan mereka sama sekali dan mengikuti Ye Tianfei ke dalam lingkaran sihir. Su Fei dari Dong Huang itu. Mengapa mereka berdua mengikuti Su Fei itu? Mungkinkah Su Fei memaksa mereka? Pemilik istana mengerutkan kening dan berkata, saya mengirim pesan kepada wanita tertua saat itu, menanyakan apakah kebebasan pribadinya dikendalikan oleh Su Fei itu, tetapi wanita tertua tidak menjawab saya. Kepala istana, bahwa Su Fei mungkin telah membelot ke klan iblis, dan mungkin berbahaya bagi wanita tertua untuk mengikutinya. Orang tua itu berkata dengan hati-hati, apa pekerjaanmu? Meski dengan begitu banyak orang, Wan Jun dan Ruer tidak bisa diurus. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu harus melindungi mereka? Kata pemilik istana dengan marah.
Tak satu pun orang di Istana Panjang Umur berani mengungkapkan martabat mereka dan berdiri dengan sedih. Di sana, semua orang di Istana Panjang Umur tahu bahwa rasa sayang kepala istana pada Pan Wanjun dan Ruer bagaikan biji matanya. Sekarang Pan Wanjun dan Ruer dalam bahaya, pemilik istana tentu saja sangat cemas. Kalian, ikuti aku masuk untuk mencari wanita tertua dan yang lainnya. Pemilik istana berpikir sejenak dan berkata kepada beberapa pejabat senior Istana Panjang Umur. Tuan Istana, kamu sama sekali tidak boleh. Ada lebih dari selusin Raja Iblis dan pasukan Iblis dalam jumlah yang mencengangkan di Tianwaitian, dan menurut dugaan kami, mungkin ada saluran ruang dan waktu di Tianwaitian yang menghubungkan dunia Iblis. Mari kita bahas baik-baik dulu, cari tahu situasinya, lalu bertindak bersama. Pejabat senior dari kekuatan super kuat lainnya datang satu demi satu. Mendengus. Putriku ada di dalam dan aku harus masuk dan menyelamatkannya sekarang. Siapa yang berani menghentikanku? Wajah pemilik istana menjadi gelap. Gemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba, di pintu masuk dan keluar Tianwaitian, bagian atas gunung mulai berguncang hebat, dan gelombang energi destruktif terus membombardir dari dalam pintu masuk dan keluar yang baru saja dibuka kembali berputar dan hancur, dan pecahan ruang dan waktu yang mengepul terbang dengan ganas. Itu adalah iblis di dalam, mereka secara aktif menghancurkan pintu masuk dan keluar ini. Apa yang sedang terjadi? Kami tidak ingin mereka keluar, dan mereka sepertinya tidak ingin kami memasuki Tianwaitian. Para penguasa kekuatan utama terkejut ketika mereka melihat jalan masuk dan keluar yang runtuh. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa iblis di dalam akan mengambil inisiatif untuk menghancurkan jalan masuk dan keluar ini. Aku mengerti, itu pasti karena dunia dongeng yang diselimuti oleh lingkaran sihir. Pasti ada harta karun yang bernilai luar biasa atau peluang luar biasa di dunia peri itu. Iblis-iblis itu ingin memonopolinya. Jadi mereka menghancurkan lorong ruang dan waktu ini sehingga kita tidak bisa masuk dan merebut negeri peri dari mereka. Seseorang berspekulasi. Kamu benar, pasti itu alasannya. Para master yang telah memasuki Tianwaitian dan melihat dunia negeri dongeng di dalam lingkaran sihir dengan mata kepala sendiri mengangguk dan menyetujui pernyataan ini. Semuanya, Su Fei sepertinya telah memasuki lingkaran sihir itu, jadi bukankah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta dan peluang di dalamnya? Tiba-tiba, orang lain berkata, "Ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak laki-laki Su Fei masuk ke dalam lingkaran sihir. Dia memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta dan peluang di dalamnya. Kalau begitu, mari kita tetap di sini dan menunggu Su Fei keluar. Saluran ruang waktu ini akan dihancurkan. Su Fei mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar. Sayang sekali. Jika Su Fei mendapat harta atau peluang di dunia dongeng itu, kita akan tinggal di sini dan menunggu sampai dia keluar untuk merebutnya. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan untuk keluar." Semua orang membicarakannya, memanggil. Saat semua orang berdiskusi, sesosok badan bergegas ke depan lorong ruang waktu yang hancur. Itu adalah pemilik istana Panjang Umur. Saya melihat sosoknya berkedip, bahkan tanpa henti, dia langsung menabrak saluran ruang waktu yang hancur. Tuan Istana, tidak. Semua orang di Istana Panjang Umur terkejut dan bergegas ke saluran ruang dan waktu sambil berteriak keras. Tuan Istana, saluran ruang dan waktu ini sedang hancur. Ruang dan waktu tidak stabil. Tidak peduli seberapa kuat seseorang jika mereka menerobos, mereka mungkin diasingkan ke ruang yang tidak diketahui. Anda tidak boleh masuk. Seorang lelaki tua dari Istana Panjang Umur berteriak dengan cemas. Pemilik istana ini adalah tulang punggung Istana Panjang Umur. Jika terjadi sesuatu, Istana Panjang Umur akan mengalami kerugian besar. Tuan Istana, berpikirlah dua kali sebelum bertindak. Saluran ruang waktu ini runtuh, dan waktu serta ruang di dalamnya hancur. Pejabat senior dari kekuatan besar lainnya juga memberikan nasihat. Tunggu saja aku di luar, aku akan masuk dan menyelamatkan putriku. Pemilik istana dari Istana Kehidupan Abadi tidak berhenti, tetapi melaju ke saluran ruang dan waktu. Badannya melepaskan sejumlah besar energi waktu dan energi ruang, mencoba untuk secara paksa menstabilkan ruang dan waktu yang hancur di sekitarnya. Sebagai salah satu master terkuat di dunia tengah Tiongkok, kekuatannya secara alami sangat menakutkan, tetapi di saluran ruang dan waktu yang akan hancur ini,
Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat mencegah runtuhnya waktu dan ruang angkasa. Gemuruh. Setelah beberapa napas, saluran ruang waktu mengeluarkan suara gemuruh dan akhirnya hancur total. Sosok penguasa istana pun menghilang. Tuan istana, cepat keluar. Semua orang di istana panjang umur tidak dapat menerima kenyataan ini, dan beberapa orang tidak mau berteriak. Sayang sekali. Saya tidak menyangka pemilik istana Mega Istana Panjang Umur akan mati di sini. Beberapa orang menghela nafas secara diam-diam. Tentu saja banyak orang yang menyombongkan diri dan diam-diam bertepuk tangan, karena reputasi Tuan Istana di benua Hongmeng ini begitu hebat hingga membuat banyak tuan iri. Su Fei, itu semua karena Su Fei. Jika dia tidak menculik wanita tertua dan Ruer, penguasa istana tidak akan mengambil risiko untuk menerobos masuk. Mulai sekarang, Su Fei adalah musuh abadi kita. Kami ingin membalas dendam. Seseorang meraung di istana panjang umur. Saya harap Tuan Istana baik-baik saja. Dengan kekuatan Tuan Istana, dia mungkin berhasil melewatinya. Ada juga beberapa orang di Istana Kehidupan Kekal yang memiliki harapan. Semuanya, Su Fei di sini untuk menangani klan Siwei di Donghuang. Jika kita ingin membalas terhadap Su Fei, pertama-tama kita harus mengirim orang ke Donghuang untuk menyelesaikan masalah dengan klan Siwei. Selain itu, menurut penyelidikan kami di dunia mayat, selain klan Siwei, ada banyak kekuatan dan orang yang terkait dengan Su Fei di tanah air timur. Sebagai manusia, Su Fei sebenarnya mengkhianati kita manusia dan berlindung pada iblis, yang memalukan bagi seluruh benua Hongmeng kita. Saya menyarankan agar kita mengumpulkan orang-orang dari semua kekuatan utama di negara langit tengah bumi dan pergi ke Wastelen Timur bersama-sama menyatukan semua kekuatan yang terkait dengan Su Fei dan rakyat, hancurkan mereka semua. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, seorang tetua dari dunia mayat berkata dengan keras. Saya setuju. Penatua kedua dari ajaran saya dibunuh secara brutal oleh iblis di dunia luar. Hutang ini harus disalahkan pada iblis dan Su Fei. Gereja kami akan mengirim pasukan ke Wastelen Timur untuk melikuidasi semua kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Su Fei. Seseorang segera mengambil sikap. Kedua jenderal besar Kekaisaran Angin Hitam kita mati di dunia luar. Su Fei harus disalahkan atas perseteruan berdarah ini. Penatua Agung yang saya kirim juga meninggal di Tianwaitian. Tiba-tiba, para master dari berbagai klan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, mengutuk Ye Tianfei. Melampaui langit. Di antara mereka, kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok kehilangan banyak tuan dan menderita kerugian besar. Mereka tidak dapat memasuki dunia luar untuk membalas dendam dari iblis. Semuanya, klan Siwei milik Su Fei adalah milik tradisi kekaisaran. Awalnya direduksi menjadi klan kecil dan tidak populer, tetapi dikatakan bahwa klan itu meningkat pesat beberapa waktu lalu karena ditemukannya harta karun dan peluang yang ditinggalkan oleh Kaisar Siwei. Tiba-tiba seseorang berkata dengan keras, harta dan peluang yang ditinggalkan Kaisar Siwei. Ketika semua orang mendengar ini, semangat mereka meningkat. Harta dan peluang yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Agung sungguh menarik. Ayo lakukan ini. Kita akan segera membentuk pasukan besar dan pergi ke tanah air timur untuk melikuidasi semua kekuatan dan orang-orang yang berhubungan dengan Su Fei, termasuk klan Siwei tentunya. Seorang lelaki tua berkulit hitam dengan wajah tegas berkata dengan keras. Ide bagus. Lakukan saja. Para master dari kekuatan lain menyatakan persetujuan mereka. Maka tidak lama kemudian, sekelompok orang yang dikirim dari semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok mulai berangkat menuju Wastelen Timur. Dan Tiongkok dunia tengah benar-benar berada dalam kekacauan karena sekelompok orang menakutkan yang datang dari Tiongkok dunia tengah. Pada saat yang sama, di luar langit, di dalam lingkaran sihir besar, Ye Tianfei sedang berlatih. Setelah menelan pil penciptaan Dao besar, badan Ye Tianfei selalu dipenuhi dengan kekuatan obat menakutkan yang tak ada habisnya. 8 pembuluh darah dewa itu seperti 8 sungai Yangtze, dan kekuatan spiritual di dalamnya bergulung seperti tsunami. Anda tahu, pil penciptaan Dao besar ini menyerap 3/5 air danau, dan jumlah energi yang dikandungnya tidak dapat dijelaskan. Lambat laun, aura yang terpancar dari badan Ye Tianfei terus meningkat, menjadi semakin menakutkan dan tak terduga. Pada saat yang sama, badan binatang berkepala 9 telah mengaum ke langit, seolah-olah dewa dan iblis sedang menabuh genderang dengan penuh semangat di badan mereka.
Sejumlah besar rune misterius terjalin ke dalam teks kuno. Tulisan suci mengelilingi badan mereka, bersinar terang. Di langit di atas kepala Ye Tianfei, bola emas yang melambangkan yang keenam terus membesar. Semakin mendekati diameter 9.000 meter, begitu mencapai diameter 9.000 meter, berarti yang keenam dari 9 sutra matahari telah berhasil dikembangkan. Situ Konger, lelaki tua berbaju hijau, Hu Miao dan lainnya juga masih bercocok tanam di tepi danau. Saat mereka memurnikan dan menyerap energi danau, mereka juga bermeditasi. Karena danau-danau tersebut tidak hanya mengandung energi yang sangat besar, tetapi juga diukir dengan berbagai hukum surga. Faktanya, hukum surga ini jauh lebih penting daripada energi. Oleh karena itu, setiap orang telah memperoleh banyak hal, dan aura setiap orang perlahan meningkat. Dan ada orang yang terus melakukan terobosan, bahkan ada yang berhasil menerobos beberapa kali berturut-turut. Lebih dari 2.000 budak di bawah Ye Tianfei semuanya berasal dari dua kekuatan utama Course World atau makam Tianyu. Bakat mereka sangat bagus. Ye Tianfei selalu tertarik untuk melatih mereka dan biasanya membimbing mereka secara pribadi di Pantom di menara. Ada banyak waktu pelatihan, sehingga kekuatan para budak ini telah meningkat pesat. Sekarang pemurnian telah menyerap air danau, semua budak telah berhasil menerobos. Sekelompok dari mereka telah menerobos ke alam penciptaan Yuan. Waktu berlalu dengan lambat, pada saat tertentu. Saya akhirnya bisa menerobos. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, melintas dan bergegas ke kejauhan. Gemuruh. Petir yang menggelinding tinggi di langit mulai menyambar. Dengan pemikiran Ye Tianfei, binatang Lei Ze, yang sedang menyempurnakan pil keberuntungan Dao besar, tiba-tiba melompat dan mendarat di sebelah Ye Tianfei, dan kemudian mulai membuka mulutnya untuk melahap ular listrik yang menggelegar yang terus menebang. Cara saudara Su mengatasi kesengsaraan Guntur sungguh istimewa. Melihat pemandangan ini, Situ Konger tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya belum pernah melihat orang semudah ini. Mengatasi kesengsaraan Guntur. Tuan Su benar-benar ahli dalam metode. Orang tua berbaju hijau juga menghela nafas. Ini adalah tahap awal dari alam kesengsaraan. Setelah selamat dari kesengsaraan Guntur, Ye Tianfei mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan lembut. Sekarang saya dapat dengan mudah melawan Master Alam Niansing hanya dengan kekuatan spiritual saya. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Ledukan. Pada saat ini, di langit tidak jauh, bola emas yang melambangkan matahari ke-6 bergetar hebat, meleduk dengan cahaya terang yang tak ada habisnya, dan energi mengerikan yang dilepaskan menyebabkan ruang di dekatnya terus terdistorsi. Yang ke-6 akhirnya selesai. Wajah Ye Tianfei menunjukkan senyuman. Gemuruh. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, bola emas besar itu tiba-tiba bergegas kembali ke dantiannya. Ho ho. Binatang berkepala 9 itu tiba-tiba meraung di saat yang bersamaan. Binatang dewa berkepala 9 berdiri tinggi di langit, seluruh badannya diselimuti kekacauan, dan badai energi yang menakutkan meraung, seperti binatang purba yang keluar dari zaman kuno. Gemuruh. Roda totem 9 istana berputar perlahan, memancarkan aura tak terkalahkan, bertarung melawan langit dan bumi, dan keabadian. Situ Konger dan yang lainnya menatap ke arah roda cemerlang yang sepertinya tidak bisa dihancurkan, dan hati mereka sangat terkejut. Ho ho. Tiba-tiba, binatang suci berkepala 9 bergegas kembali ke roda totem 9 istana dan kembali ke kotak 9 istana masing-masing. Kecepatan putaran roda raksasa juga mulai menjadi lebih cepat, mengguncang seluruh dunia hingga bergetar hebat, seperti menyaring sekam. Ye Tianfei memahami bahwa binatang langit berkepala 9 akhirnya berhasil memurnikan dan menyerap pil penciptaan Dao besar, dan sebuah terobosan telah terjadi. Pada tahap awal alam kesengsaraan, yang ke-6 disempurnakan, menghasilkan terobosan roda totem 9 istana. Kamu tahu bahwa kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Pada saat ini, Ye Tianfei hanya merasakan energi tak berujung mengaum dan mengaum di badannya, yang sangat kuat. Pada saat ini, Ye Tianfei berdiri di udara, seluruh badannya bersinar terang, dan aura yang memancar dari badannya sepertinya mendominasi dunia. Kakak Su, apakah kamu sudah selesai berlatih? Dari kejauhan Situ Konger bertanya dengan hati-hati. Del, sayangnya sisa air danau tidak bisa terbuang percuma. Mata Ye Tianfei tertuju pada sisa air danau dan dia berbicara. Saat ini, tersisa sekitar 1/5 air danau.
Alkimia Ye Tianfei sebelumnya menghabiskan 3/5 air danau, dan latihan orang lain menghabiskan sekitar 1/5 air danau, sehingga tersisa 1/5 terakhir. Sosok Ye Tianfei melintas dan mendarat di tepi danau, lalu dia membuka mulut dan menarik napas. Wow! Sisa air danau berubah menjadi naga air dan naik ke langit, mengalir ke mulut Ye Tianfei. Saudara Su, danau-danau ini sangat mendominasi. Hati-hati! Situ Konger tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebelumnya, mereka masing-masing menyaring 50 tetes air danau, dan mereka berhati-hati dan selangkah demi selangkah, karena takut menyerap terlalu banyak energi sekaligus dan merusak badan mereka satu tegukan. Ini hanyalah semacam perilaku bunuh diri. Jangan khawatir, danau-danau ini tidak akan menyakitiku. Ye Tianfei tersenyum. Kata-kata itu jatuh. Gemuruh. Energi tak berujung meleduk di badan Ye Tianfei, dan badan Ye Tianfei seperti balon yang mengembang. Ini berkembang pesat. Ye Tianfei segera menampilkan badan Jiamu Qingdi, dan seluruh badannya langsung berubah menjadi cian, berkilau seperti patung yang diukir dari batu safir. Ledukan. 8 pembuluh darah dewa yang kacau di dalam badan juga diaktifkan sepenuhnya, menelan air danau yang mengalir ke dalam badan seperti ikan paus yang menelan sungai Yangtze. Chaos Divine Vein adalah Divine Vein kelas 1 di dunia dan dapat membawa energi spiritual dalam jumlah besar. Inilah mengapa Ye Tianfei berani menelan begitu banyak air danau secara langsung. Tentu saja, badan yang sangat kuat juga menjadi salah satu alasan penting. Pada saat ini, berbagai hukum besar yang terukir di air danau berubah menjadi rune misterius, menyatu dengan anggota badan, setiap otot, setiap tulang, dan bahkan setiap sel di badan Ye, bersinar terang. Semakin banyak air danau yang tertelan, aura di badan Ye Tianfei naik kembali dengan cepat, memancarkan pesona Tao yang abadi. Gemuruh. Pada saat ini, aura energi yang memancar dari badan Ye Tianfei menyelimuti seluruh dunia, seolah menghancurkan langit dan mengejutkan keabadian. Sangat kuat. Situ Konger, lelaki tua berbaju hijau dan lainnya semuanya merasa ketakutan. Sebagai seorang master, kekuatan ini bukanlah apa-apa. Suatu hari, sang master akan berdiri di puncak 3000 dunia. Pada saat itu, sang master akan benar-benar tak terkalahkan. Hu Miao menatap Ye Tianfei dengan matanya yang indah dan berpikir sendiri. Su Fei sungguh luar biasa. Ruer terus bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Dia seumuran denganku, tapi dia 100 kali lebih kuat dariku. Mata indah Pan Wan Kun juga menatap Ye Tianfei, dan dia sangat terkesan. Tuan itu perkasa. Tuannya tidak terkalahkan. Lebih dari 2000 budak begitu bersemangat hingga mereka meraung keras. Lebih dari setengah jam kemudian, Ye Tianfei akhirnya menelan semua air danau dan menyelesaikan pemurnian. Dia menyingkirkan kekuatannya dan mendarat di depan semua orang. Oke, mari kita lanjutkan dan lihat apakah kita bisa memasuki lingkaran sihir tingkat kedua ini. Kata Ye Tianfei kepada semua orang. Oke. Semua orang sangat bersemangat dan mengikuti Ye Tianfei satu demi satu. Ada panen yang luar biasa di level pertama. Jika bisa masuk ke level kedua, panennya akan lebih besar lagi. Segera setelah itu, Ye Tianfei memimpin semua orang ke tepi lingkaran sihir tingkat pertama, berdiri di antara tingkat pertama dan kedua. Ye Tianfei berdiri di depan lingkaran sihir tingkat kedua, melepaskan kekuatan jiwanya, dan mulai melakukan penelitian dan analisis. Yang lain sedang menunggu. Ledukan. Tiba-tiba, susunan tingkat kedua bergetar tiba-tiba, dan susunan energi yang menakutkan meletus, menghancurkan semua orang seperti murka Tuhan. Pada saat ini, semua orang merasakan nafas kematian. Kami mundur. Wajah Ye Tianfei sedikit berubah, dan dengan jentikan lengan bajunya, dia terus memperbesar, menggulung semua orang, dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Dan tiba-tiba mundur ke kejauhan. Kakak Su, apa yang terjadi? Situ Konger bertanya dengan rasa takut yang masih ada saat dia mengingat ledukan energi yang tiba-tiba dari formasi tadi. Level lingkaran sihir ini lebih tinggi dari yang kukira. Terlebih lagi, level kedua penuh dengan niat membunuh, dan saat ini saya tidak dapat memecahkannya. Ye Tianfei menghela nafas pelan. Saat ini, Ye Tianfei sangat terkejut. Sejak kelahirannya kembali, ini adalah pertama kalinya Ye Tianfei menemukan formasi yang tidak dapat dia hancurkan. Sekarang,
Ye Tianfei yakin bahwa lingkaran sihir besar di Tianwei Tian ini harus diatur di sini oleh seorang master setingkat Kaisar Surga. Ye Tianfei bahkan memiliki keraguan apakah susunan ini ditempatkan di sini oleh seorang master yang lebih kuat dari Kaisar Surga. Karena setelah penelitian tadi, Ye Tianfei menemukan bahwa lingkaran sihir ini terlalu pintar dan misterius. Tuan mana yang mengatur tempat ini? Mungkinkah ini formasi dewa? Semakin Ye Tianfei memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan gagasan seperti itu tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei telah melakukan kontak dengan beberapa formasi langit yang tidak lengkap dan mempelajarinya secara mendalam. Tetapi karena ini adalah formasi ketuhanan yang tidak lengkap, panennya tidak terlalu banyak. Itu tidak terlihat seperti formasi dewa. Namun, apapun yang terjadi, saya tidak dapat memecahkan lingkaran sihir ini untuk saat ini. Akhirnya, Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Saudara Su, tidak bisakah kamu mematahkan lingkaran sihir ini? Situ. Konger merasa sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dalam pikirannya, sepertinya tidak ada formasi di dunia yang tidak bisa dipecahkan Ye Tianfei. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa memecahkannya untuk saat ini. Mari luangkan waktu untuk keluar. Kami baru saja memperingatkan lingkaran sihir ini, dan kami tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Begitu lingkaran sihir berubah, akan lebih sulit bagi kami untuk keluar. Kata Ye Tianfei, lalu berbalik dan berjalan keluar dari lingkaran sihir. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka mengikuti jejak Ye Tianfei satu persatu dan dengan cepat keluar dari lingkaran sihir. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei memimpin semua orang keluar dari lingkaran sihir. Lingkaran itu dikelilingi oleh pasukan iblis yang padat. Seseorang keluar. Begitu iblis-iblis itu melihat Ye Tianfei dan kelompoknya, mereka segera meraung. Kelilingi mereka dan jangan biarkan mereka kabur. Iblis dan kuda yang mengelilingi lingkaran sihir melonjak seperti gelombang pasang, langsung mengelilingi Ye Tianfei dan kelompoknya. Bum-bum. Lebih dari selusin aura menakutkan keluar dari kam yang berbeda. Sebanyak 19 Raja Iblis tiba dalam sekejap mata, masing-masing dengan wajah ganas dan aura menakutkan. Nak, apa yang kamu dapatkan di lingkaran sihir? Serahkan semuanya. Segala sesuatu di dalam lingkaran sihir ini adalah milik klan iblis kita. Iblis menatap Ye Tianfei dengan mata merah dan berteriak pada Ye Tianfei. Harta karun dari surga, material, dan bumi dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Menurut Anda mengapa semua yang ada dalam formasi itu adalah milik klan iblis Anda? Ye Tianfei memandang sekilas ke-19 Raja Iblis dengan ringan dan menjawab dengan nada menghina. Sebelum memasuki lingkaran sihir, Ye Tianfei dapat bertarung melawan 5 Raja Iblis hanya dengan kekuatan fisiknya. Sekarang kekuatan tempur Ye Tianfei lebih dari 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dia tidak lagi memiliki tekanan sedikit pun terhadap Raja Iblis tersebut. Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu tidak menyerahkannya, kalian semua akan mati. Raja Iblis mengambil langkah maju dan mendekati Ye Tianfei. Kekuatan sihir yang menakutkan menyebar seperti gelombang, menyapu ke segala arah. 18 Raja Iblis lainnya juga melepaskan tekanan kuat, mekar dengan cahaya iblis dingin, mengguncang dunia. 19 Raja Iblis berkumpul dan melepaskan tekanan energi mereka bersama-sama. Anda tahu, salah satu dari Raja Iblis ini dapat dengan mudah menekan penguasa alam Niansing manusia. Di bawah tekanan iblis-iblis ini, area ini dipenuhi dengan energi magis yang tak ada habisnya, menyebabkan ruang berputar dan retak, dan sejumlah besar retakan ruang gelap muncul. Kamu sendiri tidak layak mengucapkan kata-kata sebesar itu di hadapanku. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum ringan. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menganggap serius iblis-iblis ini. Nak, kamu sebenarnya memasang postur seperti itu saat menghadapi kami. Kamu terlihat seperti anak yang sangat sombong. Namun kesombongan tanpa kekuatan disebut mencari kematian. Raja Iblis yang baru saja berbicara maju selangkah lagi dan berteriak dengan tajam. Di atas badan iblisnya yang tinggi, energi menderu, api iblis bergulung, dan momentumnya sangat menakutkan. Aku menasihatimu, jika kamu tidak ingin mati, jangan main-main denganku pada akhirnya. Jika tidak,
Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya dan berbicara dengan tenang, sama sekali tidak memperhatikan Raja Iblis di depannya. Anak muda itu sombong. Ini hanya masalah hidup dan mati. Apakah menyenangkan mengucapkan kata-kata sebesar itu? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, 19 Raja Iblis menjadi marah dan meneriakinya satu demi satu. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut di depan kami, lalu berikan semua yang kamu punya di dalam lingkaran. Kata Raja Iblis yang mendekati Ye Tianfei. Lalu, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, memanggil. Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, muncul di depannya dalam satu langkah, dan meninju dengan keras. Pinjam tinju pemakaman Tianjiu. Pada tahap awal alam kesengsaraan, yang keenam dari 9 matahari disempurnakan, menghasilkan roda totem 9 istana, yang membuat lompatan kualitatif, dan juga memurnikan 4/5 air di danau energi spiritual. Intensitas kekuatan di badan Ye Tianfei telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan spiritual Ye Tianfei saat ini, kekuatan 9 tinju pemakaman peminjam surga sungguh tak terlukiskan. Ledukan. Dengan pukulan ini, seolah-olah dunia runtuh. Niat tinju yang menakutkan meleduk dari tinju tersebut, dan fluktuasi yang mengerikan itu seperti badai energi yang dahsyat, menyapu ke segala arah. Segala sesuatu di dunia ini sepertinya kacau balau dengan tinju Ye Tianfei. Seolah-olah seluruh dunia mengikuti tinju Ye Tianfei untuk menekan Raja Iblis. Raja Iblis hanya merasakan tinju tak berujung menekannya dari segala arah, seolah-olah ada banyak gunung tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya datang dari berbagai arah. Bang! Raja Iblis ini tidak bisa menahan diri sama sekali, wajahnya dipukul, separuh kepalanya hancur berkeping-keping, dan darah iblis yang tak terhitung jumlahnya muncrat, memenuhi langit. Badan iblisnya yang tinggi bahkan lebih dipukuli dan diterbangkan puncak gunung yang tinggi di kejauhan hancur berkeping-keping. Apa yang kamu? Apakah kamu layak untuk aku berlutut? Ye Tianfei perlahan menarik kembali tinjunya, darah masih menetes dari tinjunya. Pada saat ini, ada keheningan yang mematahkan di sekitar, dan semua iblis menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayainya. Raja Iblis benar-benar terlempar oleh sebuah pukulan, tidak mampu menahan. Betapa beraninya. 18 Raja Iblis tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka semua menjadi marah. Mereka merasa seolah-olah pukulan itu mengenai wajah mereka. Iblis yang bermartabat itu dihempaskan oleh seorang anak manusia, yang membuat mereka merasa sangat malu. 18 Raja Iblis semuanya memiliki wajah muram, menatap Ye Tianfei dengan mata marah, dan kekuatan sihir mereka berkembang. Bergelombang seperti air pasang, siap menyerang kapan saja. Anak manusia, aku ingin kamu mati. Terdengar suara gemuruh di kejauhan. Ledukan. Lumpur dan bebatuan berterbangan secara acak, bumi retak, dan sesosok badan yang panik melompat keluar dari reruntuhan. Seperti bola meriam yang dilepaskan, membawa energi magis yang menakutkan, ia menyapu langit dan menabrak Ye Tianfei. Itu adalah Raja Iblis yang baru saja dikalahkan oleh Ye Tianfei. Saya melihat separuh kepala Raja Iblis telah hancur, tengkoraknya terbuka, otak putihnya bengkak dan mengalir, dan seluruh badan iblis berlumuran darah, tetapi aura yang dipancarkannya masih sangat menakutkan. Jika kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu. Ye Tianfei memandang Raja Iblis yang memukulnya seperti bola meriam, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Memanggil. Tanpa menunggu Raja Iblis tiba, Ye melangkah maju, menggeser posisinya tepat di depannya, dan meninjunya lagi. Masih meminjam tinju pemakaman Tianjiu. Hanya saja pukulannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Di bawah tarikan kepalan tangan, seluruh dunia memadat, seperti lukisan diam, dan kemudian semua energi dan hukum langsung menyatu di kepalan tangan Ye Tianfei. Saat Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, seluruh dunia tampak diam pada saat ini. Hati-hati. Raja Iblis lainnya tahu ada yang tidak beres, dan mereka semua ketakutan. Mereka semua mengulurkan badan mereka dan bergegas, mencoba membantu Raja Iblis. Tapi gerakan Ye terlalu cepat. Hampir tidak ada waktu tersisa bagi mereka untuk bereaksi. Engah. Dengan pukulan ini, Ye Tianfei langsung menghancurkan sisa kepala Raja Iblis, dan juga membuat celah besar di antara bahunya. Raja Iblis itu segera dihancurkan secara fisik dan mental.
Bunuh Raja Iblis dengan satu pukulan. Melihat badan Raja Iblis tanpa kepala perlahan-lahan jatuh, 18 Raja Iblis lainnya dan semua iblis merasa kedinginan. Di antara pasukan iblis ini, yang terkuat adalah Raja Iblis. Sekarang dia dipukuli sampai mati dengan satu pukulan, dia sama lemahnya dengan ayam. Semuanya, kami terlalu meremehkan kekuatan anak manusia ini. Mari kita lakukan bersama-sama. Hanya dengan bekerja sama kita dapat membunuhnya. Salah satu iblis berkata perlahan. 18 Raja Iblis mengambil langkah maju pada saat yang sama, dan tekanan energi yang mereka pancarkan terhubung secara samar-samar dan menjadi satu. Kamu ingin mati juga? Kamu melirik ke 18 Raja Iblis dan berkata, anak manusia, kamu memang sangat kuat, tapi kami para iblis tidak mudah diganggu. Jika kamu membunuh orang-orang kami, kamu harus membayar harganya. Salah satu Raja Iblis berkata dengan suara yang dalam. 18 Raja Iblis mendekat selangkah demi selangkah. Sekelompok Master Iblis juga berkumpul dari belakang. Meskipun Master Iblis ini bukan Raja Iblis, kekuatan mereka juga tidak lemah. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya pilihan selain melakukan pembunuhan besar-besaran. Mata Ye Tianfei dingin dan dia berkata dengan ringan. Ayo kita lakukan bersama. Seorang Raja Iblis berteriak dengan keras. Ledukan. Dia mengorbankan menara ajaib 7 lantai yang terus membesar dan mendatangi Ye Tianfei untuk menekannya. Boom boom. Raja Iblis lainnya juga bergerak pada saat yang sama, mengorbankan senjata sihir satu demi satu, dan meluncurkan serangan energi yang hebat, menghantam Ye Tianfei dengan kuat. Saat 18 Raja Iblis mengambil tindakan pada saat yang sama, dunia sepenuhnya berubah menjadi dunia lautan energi. Ruang terus terfragmentasi dan berubah menjadi badai yang mengerikan terus muncul, lalu runtuh dan terbang secara acak. Selain 18 Raja Iblis, Master Iblis di belakang juga meluncurkan sejumlah besar senjata ajaib, menghantam Ye Tianfei seperti hujan lebat. Begitu Ye berpikir, ribuan senjata ajaib terus terbang keluar dari badannya, diaktifkan pada saat yang sama, dan memblokir ke depan dengan cara yang kuat. Saat tingkat kekuatannya meningkat, jumlah senjata ajaib yang dapat dikendalikan Ye Tianfei menggunakan teknik kontrol senjata juga meningkat secara signifikan, dan dia sudah dapat mengendalikan 2 hingga 3.000 senjata ajaib pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei berjalan maju selangkah demi selangkah, meninju kedua tinjunya. Tinju kirinya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melakukan tinju dewa pembunuh iblis sejati, dan tinju kanannya menggunakan tinju pemakaman 9 surga yang meminjam. Hanya beberapa pukulan yang menghancurkan lebih dari selusin senjata ajaib dan memusnahkan lusinan serangan sihir. Senjata sihir dan serangan sihir seperti debu di depan tangan Ye Tianfei, rentan terhadap satu pukulan. Selain itu, terdapat ribuan senjata ajaib yang terlindungi dengan rapat di sekitar badan, sehingga serangan iblis tersebut tidak dapat membahayakan Ye Tianfei sama sekali. Ledukan. Ye Tianfei tiba-tiba menendang kakinya, kekuatan fisiknya meleduk, dan dia melintasi langit dan bumi, muncul di depan salah satu Raja Iblis. Tidak bagus. Melihat Ye Yun tiba-tiba bergegas ke arahnya, Raja Iblis tahu ada yang tidak beres dan segera mundur. Tapi Ye Tianfei lebih cepat dari dia. Jauh lebih cepat, muncul tepat di hadapannya, bertatap muka dengannya. Gemuruh. Sebuah roda besar muncul dari belakang Ye Tianfei, mengguncang kehampaan dan mengguncang seluruh dunia. Naga biru terbang melintasi langit, harimau putih mengaum, burung merah terbang, dan Xuanwu mengaum. Binatang berkepala 9 itu keluar bersama-sama, semuanya memancarkan aura menakutkan di zaman kuno. Kemudian binatang berkepala 9 itu bergegas maju bersama dan menerkam Raja Iblis. Semuanya bantu aku. Raja Iblis merasakan aura menakutkan dari binatang berkepala 9 itu dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Binatang berkepala 9 itu mengerumuni dan langsung menahan badan Raja Iblis, lalu mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan letupan, badan tinggi Raja Iblis dicabik-cabik oleh binatang berkepala 9, dan sejumlah besar darah iblis disemprotkan ke langit. Membunuh. 17 Raja Iblis yang tersisa semuanya memiliki mata yang hampir meleduk, dan mereka semua mulai membunuh Ye Tianfei. Dalam sekejap, 2 Raja Iblis dibunuh oleh Ye Tianfei dengan paksa, membuat mereka ketakutan sekaligus marah.
Selain 17 Raja Iblis, sekelompok Master Iblis juga bergegas dari segala arah, dan bersama-sama mereka melancarkan serangan untuk mengepung dan membunuh Ye Tianfei. Ledukan. Dengan pemikiran Ye Tianfei, 6 bola cahaya emas keluar dari dantiannya, bangkit, terhubung dari ujung ke ujung, dan berputar bola-balik ke arah tertentu di langit yang tinggi. Pewarna emas. Segala sesuatu di langit dan bumi, termasuk udara dan debu, berubah menjadi emas, seolah-olah terbuat dari emas. Ini adalah visi yang ke-6 dari 9 yang meridian, siklus 6 yang. 6 adalah angka kekosongan, kekosongan berarti kekosongan, dan ekstrim adalah akhir. Fenomena reinkarnasi 6 yang merampas kekuatan makhluk hidup, membuat kekuatan mereka lenyap dan menjadi kosong. Begitu reinkarnasi 6 yang keluar, semua iblis yang bergegas menuju Ye Tianfei tenggelam. Di bawah pancaran cahaya keemasan yang mengepul, mereka menemukan bahwa badan mereka menjadi lemas dan lemah, kekuatan sihir di badan mereka menghilang dengan cepat, dan bahkan sulit untuk mengangkat satu langkah pun. Beberapa iblis lemah yang semua kekuatan sihir di badannya menghilang dalam sekejap, membuat mereka kosong dan lumpuh di tanah. Tidak, semuanya, keluar dari sini. Salah satu ekspresi Raja Iblis berubah drastis dan dia berteriak keras. Boom boom. Ye Tianfei melangkah maju dan meninju dengan kedua tinjunya, meninju dada iblis. Hanya dalam satu tarikan napas, dada 9 iblis tertusuk, dan hati di dalamnya hancur. 4 dari 9 iblis ini adalah Raja Iblis, dan 5 adalah penguasa iblis yang lebih lemah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua iblis, serta si Tukonger dan lainnya, menghirup udara dingin. Raja Iblis yang sangat kuat itu seperti ayam rapuh di depan Ye Tianfei, dengan mudah dipukuli sampai mati. Sekarang giliranmu. Ketika iblis-iblis itu terkejut, Ye Tianfei mendatangi Raja Iblis dalam satu langkah dan berkata sambil mencibir. 6 bola emas besar di langit juga berguling, meletus dengan cahaya keemasan yang menakutkan, menekan Raja Iblis hingga dia menjadi lemah. Kekuatan sihir di badannya terus mengalir, dan kekuatannya menurun. Engah. Ye Tianfei menghancurkan kepala Raja Iblis menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Ketika Raja Iblis yang tersisa melihat pemandangan ini, gigi mereka bergemeletuk ketakutan, seolah-olah baskom es telah dituangkan ke kepala mereka, membuat mereka kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membunuh. Semua naik dan lihat berapa banyak yang bisa dia bunuh. Salah satu Raja Iblis berteriak. Membunuh. Mengikuti perintah Raja Iblis, semua pasukan iblis di sekitarnya mengambil tindakan, bergegas menuju Ye Tianfei seperti gelombang besar. Iblis-iblis ini ingin menang dengan angka. Ayo, Ye Tianfei tampak dingin, tertawa. Saat berikutnya, Ye Tianfei mengerahkan kekuatan fisiknya, dan badannya terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia menjulang tinggi ke awan dan berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak. Ledukan. Ye Tianfei menginjak tanah dengan kedua kakinya, meninggalkan 2 jejak kaki besar, lalu naik ke udara, jatuh dari langit, dan menginjak iblis. Kepulan-kepulan. Kemanapun kedua kaki besar Ye Tianfei pergi, dia menginjak-injak kumpulan iblis ke dalam genangan daging di tempat. Boom-boom. Semua iblis mengorbankan senjata sihir atau menggunakan seni bela diri sihir untuk melancarkan serangan padat, seperti hujan badai lebat, menghantam badan tinggi Ye Tianfei. Ribuan senjata sihir yang diaktifkan berputar-putar di sekitar badan Ye Tianfei, berputar terus-menerus untuk menahan serangan yang deras. Boom-boom. Ye Tianfei terus mengangkat kakinya yang besar, membidik iblis dan menginjak mereka. Setiap tendangan pasti akan menghancurkan sekelompok iblis sampai mati. Boom-boom. Ye Tianfei siap membunuh, jadi dia berlari dan melompat bola-balik di tanah, sambil melambaikan 2 tinju yang seperti 2 gunung, terus-menerus mengenai iblis. Meskipun badan Ye Tianfei sangat besar saat ini, kecepatan gerakannya meningkat bukannya berkurang, bergerak ke kiri dan ke kanan, maju dan mundur, begitu cepat sehingga iblis tidak dapat menangkapnya. Setelah beberapa saat, sepertiga pasukan iblis dibunuh oleh Ye Tianfei. Nona, bukankah Su Fei monster? Apakah dia manusia? Ruer memandang Ye Tianfei yang menjulang tinggi dan bertanya pada Pan Wanjun dengan kaget. Jangan bicara omong kosong, inilah kekuatan magis badan fisik. Legenda mengatakan bahwa jika badan dilatih sampai tingkat tertentu, kekuatan magis badan fisik akan lahir. Pan Wanjun menjelaskan. Menarik. Pada saat ini,
Raja Iblis yang tersisa menggunakannya. Chuanyin mendiskusikannya dan segera memutuskan untuk mundur. Mereka memahami bahwa dengan kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei, mereka tidak hanya tidak akan bisa menang jika terus bertarung, mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan. Terlebih lagi, para Raja Iblis ini memahami bahwa ketika kesenjangan kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu tidak dapat diimbangi dengan angka. Anak laki-laki manusia di depan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Mengikuti perintah dari Raja Iblis tersebut, semua pasukan iblis dengan cepat mundur. Apakah kamu tidak akan bertarung? Ketika Ye Tianfei melihat pasukan iblis mundur, dia berhenti bergerak dan tidak mengejar mereka. Ye Tianfei merasa jika iblis-iblis ini tidak datang untuk memprovokasi dia, tidak perlu membunuh mereka. Bagaimanapun, membunuh iblis-iblis ini atau tidak berdampak pada Ye Tianfei. Sepertinya pasti ada tempat di dunia luar ini yang terhubung dengan dunia iblis. Iblis dapat memasuki dunia luar dari dunia iblis, yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi benua Hongmeng. Jika suatu saat iblis-iblis ini ingin menaklukkan benua Hongmeng dengan seenaknya, pasti akan membawa bencana besar ke benua Hongmeng. Itu saja, saya akan memeriksanya. Yang terbaik adalah menghancurkan jalan dari dunia iblis ke dunia luar untuk menghindari masalah di masa depan. Ye Tianfei melihat pasukan iblis yang mundur dan tiba-tiba memikirkan hal ini, jadi dia bersiap untuk mengikuti pasukan iblis untuk melihatnya. Sekarang, pencuri kecil Su Fei, kembalikan putriku. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari kejauhan, dan kemudian sosok yang memancarkan aura kuat datang dari langit, mengguncang dunia. Tidak bagus. Ayah ada di sini. Pan Wanjun kaget saat mendengar suara gemuruh. Ekspresi Ruer juga berubah drastis. Lagi pula, ketika mereka berdua meninggalkan istana panjang umur, mereka lari diam-diam tanpa persetujuan. Ayahmu ada di sini. Nona Pan, mungkinkah ayahmu adalah penguasa istana panjang umur? Ye Tianfei mengerutkan kening saat dia melihat sosok tajam yang melintasi langit di kejauhan. Orang yang datang sangat kuat. Setelah memikirkannya, Ye Tianfei menyadari bahwa tidak banyak master dengan kekuatan seperti itu di seluruh istana panjang umur. Terlebih lagi, pengunjung tersebut adalah ayah Pan Wanjun, jadi Ye Tianfei menduga bahwa dia mungkin adalah penguasa istana panjang umur. Ya, ayahku adalah penguasa istana panjang umur. Pan Wanjun mengangguk. Ayahmu sepertinya salah paham padaku. Ye Tianfei tersenyum pahit. Gemuruh. Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, seorang pria parubaya mendarat di depan Pan Wanjun dan Ruer seperti meteorit dari langit. Penguasa istana panjang umur ada di sini. Pencuri kecil Su Fei, jika kamu berani menyentuh orang-orang di istana panjang umurku, kamu akan mati. Kepala istana berdiri tepat di depan Pan Wanjun dan Ruer, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan lengan bajunya tiba-tiba mengarah ke Ye Tianfei. Gemuruh. Lengan bajunya terus mengembang dan membengkak tertiup angin, dan berbagai penampakan seperti gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang menjelma menjadi lengan baju tersebut. Ye Tianfei diam-diam terkejut dan menyadari bahwa ini adalah teknik yang sangat brilian yang disebut Qian Kun in the Sleeve. Dimanapun lengan baju ketua istana bersentuhan, ruangan itu terus-menerus hancur. Ye Tianfei menyingsingkan lengan bajunya, membawa Situ Konger dan yang lainnya, dan mengambil satu langkah menjauh dari penguasa istana. Gemuruh. Pemilik istana tidak mau menyerah, lengan bajunya terus meregang, dan dia mengejar Ye Tianfei. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin menyerang Su Fei? Pan Wanjun memeluk lengan tuan istana untuk menghentikannya melakukan apapun. Juner, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan khawatir, dengan ayah di sini, pencuri kecil ini tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kata pemilik istana dengan suara yang dalam. Namun, dia khawatir hal itu akan mempengaruhi putrinya, jadi semua serangan melambat. Tuan, Su Fei bukan orang jahat, dia tidak melakukan apapun pada kita berdua. Sebaliknya, dia banyak membantu kami berdua. Ruer juga mengambil langkah maju dan berhenti di depan kepala istana. Meskipun dia seorang pembantu, dia telah tumbuh bersama Pan Wanjun sejak dia masih kecil. Kepala istana selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri, jadi dia bergaul dengan kepala istana dengan sangat santai. Apa yang dia bantu? Pemilik istana tercengang. Kalian bicara pelan-pelan, ada yang harus kulakukan.
Sosok Ye Tianfei bergerak dan dia memimpin Situ Konger dan yang lainnya mengejar iblis. Di langit luar, di suatu tempat, ada sebuah altar kuno. Altar ini sebenarnya adalah formasi teleportasi lintas ruang. Ayo cepat, ayo kembali ke dunia iblis dulu, laporkan situasinya di sini kepada Raja Iblis Besar, lalu buat keputusan. Sejumlah besar iblis berguling menuju altar kuno karena malu. Bagaimana jika anak manusia itu menemukan altar ini? Jika altar ini hancur, akan sulit bagi kita untuk kembali ke dunia kecil ini di masa depan. Seorang guru iblis bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, altar ini memiliki fungsi untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Setelah kita semua berteleportasi, altar ini secara otomatis akan bersembunyi jauh ke dalam angkasa. Jawab seorang Raja Iblis. Hanya Raja Iblis yang mengetahui rahasia altar itu. Segera setelah itu, iblis-iblis ini datang ke altar. Beberapa iblis melangkah maju dan bekerja sama untuk mengaktifkan altar teleportasi. Gemuruh. Semburan energi ruang waktu terpancar dari altar. Naik secara berurutan. Teriak Raja Iblis. Kemudian manusia dan kuda iblis ini mulai berjalan menuju altar dengan mulus. Sekelompok iblis diangkut menjauh dari dunia melalui altar. Segera setelah itu, sebagian besar pasukan klan iblis telah berteleportasi. Hanya ada beberapa Raja Iblis yang tersisa. Raja Iblis ini berdiri di altar teleportasi, mengaktifkan altar, dan bersiap untuk pergi. Memanggil. Tiba-tiba, sosok muncul di langit yang jauh, itu adalah Ye Tianfei. Tidak, anak manusia itu ada di sini. Ayo cepat pergi dan sembunyikan altar ini. Jika anak laki-laki itu menemukan altar ini, dia pasti akan menghancurkannya. Salah satu Raja Iblis berkata dengan kaget. Energi teleportasi yang kuat menyelimuti iblis-iblis ini dan memindahkan mereka. Saat berikutnya, altar mulai bergetar dan berputar, lalu menghilang. Lokasi ini damai. Memanggil. Ye Tianfei membawa Situ Konger dan yang lainnya melintasi langit dan mendarat di lokasi ini. Aneh, di mana iblis-iblis itu? Samar-samar aku merasakan aura mereka sekarang, tapi kenapa semuanya menghilang tiba-tiba? Situ Konger berkata dengan keraguan di wajahnya. Mereka tidak lagi berada di dunia ini dan telah kembali ke dunia iblis. Ye Tianfei tersenyum tipis. Kembali ke dunia iblis. Apakah ada jalan menuju dunia iblis di sini? Situ Konger bertanya dengan bingung. Ini bukan sebuah lorong, ini adalah altar teleportasi. Ye Tianfei tersenyum tipis. Kekuatan jiwa Ye sangat kuat, dan dia juga sangat berpengetahuan tentang hukum ruang dan waktu. Begitu dia sampai pada posisi ini, dia secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Pembalikan waktu. Ye Tianfei meminumnya dalam-dalam sejenak dan menggunakan teknik pembalikan waktu. Segera, waktu mulai mengalir mundur di lokasi di mana altar baru saja berada. Segera, altar mulai muncul, dan beberapa Raja Iblis berdiri di atas altar. Itu adalah adegan di mana beberapa Raja Iblis terakhir berteleportasi. Ternyata ada altar teleportasi di sini. Situ Konger, lelaki tua berbaju hijau dan yang lainnya semuanya kaget. Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya, teknik pembalikan waktu kehilangan efeknya, dan altar serta beberapa iblis menghilang. Tuan, apakah altar teleportasi disembunyikan? Hu Miao bertanya. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei mencapai semua lokasi altar dalam satu langkah, lalu melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan kedalaman ruang, dan mulai mencari lokasi spesifik di mana altar disembunyikan. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Lihat aku. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke kedalaman angkasa. Ye Tianfei tersenyum tipis, mundur selangkah, dan mulai menunggu. Beberapa waktu lalu, garis keturunan ulat sutra naga bertanduk emas mencapai terobosan, dan kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa secara alami meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal kemampuan melakukan perjalanan luar angkasa, Ye Tianfei lebih rendah dari ulat sutra naga bertanduk emas. Kurang dari setengah jam kemudian, memanggil. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas keluar ruangan dan muncul di depan Ye Tianfei. Saya menemukan altar. Ikuti saya. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Setelah mengatakan itu, ulat sutra naga bertanduk emas berbalik dan bergegas ke kedalaman angkasa lagi. Kalian tunggu aku di luar.
Ye Tianfei berkata kepada Hu Miao dan yang lainnya, dan kemudian menggunakan energi luar angkasa untuk mengikuti ulat sutra naga bertanduk emas dan melangkah ke kedalaman ruang. Segera setelah itu, Ye Tianfei mengikuti ulat sutra naga bertanduk emas ke altar. Benar saja, itu adalah altar teleportasi lintas ruang. Dan itu sudah ada sejak lama. Selama altar teleportasi ini dihancurkan, akan sulit bagi iblis untuk datang ke Tianwei Tian di masa depan. Ye Tianfei datang ke altar dan berkata. Selanjutnya, Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya dan energi luar angkasa, merasakan bagian dalam altar, dan mulai mempelajari altar. Altar teleportasi ini sangat bagus. Mungkin dibangun oleh orang yang kuat di dunia iblis kuno. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menemukan bahwa level altar teleportasi ini sangat bagus, strukturnya sangat stabil, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali setelah jangka waktu yang lama. Lagi pula, setelah sebagian besar altar teleportasi mengalami jangka waktu yang lama, energi ruang dan hukum yang terkandung di dalamnya pasti akan berkurang. Ternyata ada 3 formasi langit padat yang tersusun di dalam altar ini, dan sekumpulan kristal kehampaan yang kacau tersegel. Tidak heran kekuatan teleportasinya tidak berubah untuk waktu yang lama. Ketiga formasi langit padat ini tidak hanya dapat menjaga energi kristal Chaos Void di dalam altar agar tidak hilang, tetapi juga terus-menerus menyerap energi ruang dan hukum dari ruang sekitarnya untuk mengisi kembali altar dan kristal Chaos Void. Ya, iblis yang membangun altar ini pasti memiliki pencapaian luar biasa dalam energi dan hukum luar angkasa. Tampaknya itu seharusnya dibangun oleh barang antik tua di dunia iblis yang tidak aktif di bawah gunung iblis kuno, karena hanya iblis tua itu yang memiliki kekuatan untuk membangun altar teleportasi yang begitu pintar. Ye Tianfei membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya dan menebak secara kasar siapa yang membangun altar di depannya. Karena ketika Ye Tianfei menjadi kaisar surga, dia pernah melangkah ke dunia iblis. Akibatnya, iblis-iblis tua di bawah gunung iblis kuno menjadi khawatir musuh Kaisar Ye. Pada akhirnya, tidak ada hubungan antara kedua pihak. Mengambil tindakan, Ye Tianfei meninggalkan dunia iblis. Tianwei Tian hanyalah sebuah dunia kecil, tapi agak aneh bahwa dunia ini benar-benar memperingatkan iblis-iblis tua itu untuk membangun altar teleportasi seperti itu. Sepertinya itu karena dunia dongeng di lingkaran sihir itu. Rahasia luar biasa apa yang tersembunyi di dalamnya? Ye Tianfei sedikit mengernyit. Ye Tianfei tahu bahwa harta dan peluang biasa di dunia pasti tidak akan menarik perhatian iblis tua itu. Sayangnya, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melangkah ke lantai 2 dan 3 lingkaran sihir itu. Ketika kekuatan saya memungkinkan di masa depan, saya akan kembali ke Tianwei Tian dan memasuki lingkaran sihir untuk menyelidiki dengan jelas. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sekarang Chaos Void Crystal di altar ini milikku. Ye Tianfei telah mempelajari altar di depannya dengan jelas saat ini, menggunakan energi luar angkasa, dan menebasnya dengan tangannya. Bilah ruang hitam, seperti ikan berenang hitam, menebas ke arah altar, jumlahnya ratusan. Bilah luar angkasa terus menyerang altar, menyebabkannya hancur dan hancur. Terjadi ledukan terakhir dan ledukan total. Potongan-potongan batu kristal hitam keluar dari dalam altar, jumlahnya ribuan. Batu hitam ini adalah kristal Chaos Void. Chaos Void Crystal lahir di kedalaman kehampaan. Ini adalah kristal luar angkasa yang sangat berharga dan langka. Kristal ini mengandung lebih banyak energi luar angkasa daripada kristal hukum luar angkasa. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan bergerak, dan semua kristal kosong yang kacau terbang. Harganya lebih dari 6.000 yuan. Pantas saja struktur dan kemampuan transmisi altar teleportasi ini masih begitu stabil setelah bertahun-tahun. Banyak sekali kristal void yang semrawut, dan ada 3 formasi void padat. Diperkirakan dalam 1000 tahun lagi, altar teleportasi ini akan terjadi. Masih tersedia. Ye Tianfei menghela nafas. Kristal Chaos Void ini setengahnya untukmu dan setengahnya lagi untukku. Ye Tianfei menjentikan lengan bajunya dan mengirimkan setengah dari Chaos Void Crystal ke ulat sutra naga bertanduk emas. Baiklah. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak sopan dan langsung mengumpulkan setengah dari kristal Chaos Void. Karena energi luar angkasa adalah salah satu bakat rasial ulat sutra naga bertanduk emas, dia memang membutuhkan kristal luar angkasa ini untuk latihan. Dengan pemikiran Ye Tianfei, Kunpeng bergegas keluar dari belakang,
membuka mulutnya dan menyedotnya, menelan sisa separuh Chaos Void Crystal ke dalam perutnya. Kemudian Kunpeng kembali ke jaringan 9 istana dari roda totem 9 istana dan mulai memurnikan dan menyerap kristal Chaos Void tersebut. Ketika tingkat energi luar angkasa Kunpeng meningkat, tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei juga akan meningkat seiring dengan itu. Faktanya, binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana setara dengan bagian dari Ye Tianfei. Setelah saya menyempurnakan kristal Chaos Void ini, garis keturunan saya mungkin akan membuat terobosan lain. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata dengan penuh semangat. Altar teleportasi ini telah dihancurkan. Akan sulit bagi iblis untuk memasuki Tianwei Tian di masa depan. Bahaya tersembunyi di benua Hongmeng telah hilang. Ye Tianfei melihat reruntuhan altar yang hancur berkeping-keping dan berkata, jika altar teleportasi ini tidak dihancurkan, iblis dapat memasuki Tianwei Tian kapan saja, dan Tianwei Tian terhubung ke benua Hongmeng. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi makhluk di benua Hongmeng. Jika suatu saat para iblis berencana menyerang benua Hongmeng, pasti akan membawa bencana besar ke benua Hongmeng. Oke, ayo keluar, kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei dan Ulat Sutra Naga bertanduk emas keluar dari kedalaman angkasa. Oke, ayo kembali ke benua Hongmeng, kata Ye Tianfei kepada semua orang. Kemudian, Ye Tianfei memimpin semua orang menuju pintu masuk dan keluar Tianwei Tian. Sepanjang jalan, banyak bahan obat dan batu kristal berharga yang dipanen. Akhirnya kami kembali ke pintu masuk dan keluar Tianwei Tian. Ye Tianfei melihat dari kejauhan bahwa penguasa istana, Pan Wanjun dan Ruer sedang berdiri di pintu masuk dan keluar. Pintu masuknya sebenarnya telah runtuh. Nona, lihat, Su Fei dan yang lainnya ada di sini. Ruer berteriak begitu dia melihat Ye Tianfei dan yang lainnya. Segera, Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya mendarat di pintu masuk yang runtuh. Anak muda, saya salah paham sebelumnya, saya minta maaf. Ternyata Juner dan Ruer berinisiatif untuk ikut bersamamu, dan kamu menjaga mereka selama ini. Pemilik istana memandang Ye Tianfei, matanya menjadi lebih ramah. Tampaknya Pan Wanjun dan Ruer sudah memberitahunya apa yang terjadi. Tuan istana, kamu tidak harus bersikap sopan. Ye Tianfei tersenyum tipis. Faktanya, sangat jarang pemilik istana mega istana panjang umur yang berinisiatif meminta maaf kepada juniornya. Jika itu adalah anak muda lainnya, mereka pasti akan tersanjung. Tapi Ye Tianfei tampak sangat acuh tak acuh. Pantas saja pemuda ini mengejutkan seluruh dunia tengah Tiongkok dalam waktu singkat. Dia sungguh luar biasa. Kepala istana melihat ini dan diam-diam berpikir dalam hatinya. Su Fei, pintu masuk ini telah dihancurkan. Tolong temukan cara untuk membawa kami keluar secepatnya. Ruer berkata pada Ye Tianfei. Saluran ruang waktu ini telah runtuh dan hancur, dan ruang serta waktu di dalamnya kacau. Jika kita berani masuk, akan sulit menemukan arah yang benar, dan kita mungkin tersesat dalam waktu yang kacau. Dan luar angkasa, bahkan dibuang ke tempat yang tidak diketahui selamanya. Pemilik istana menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia sudah lama belajar di sini, tapi belum pernah menemukan jalan keluarnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Saya tidak suka di sini. Ruer sedikit cemas. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Ye Tianfei merasakan perjalanan ruang waktu dan berkata sambil tersenyum. Apa, anak muda, bisakah kamu membawa kami keluar? Pemilik istana tidak mempercayainya sama sekali setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Saya yakin, tapi itu akan memakan waktu cukup lama, jawab Ye Tianfei. Setelah berbicara, Ye Tianfei duduk bersila. Pada saat ini, Kunpeng, binatang dewa di roda totem 9 istana, sedang menyempurnakan kristal kekosongan kekacauan itu. Tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei terus meningkat. Baiklah, anak muda, kuharap kamu bisa membawa kami keluar. Pemilik istana melihat tingkah laku Ye Tianfei dan tidak bertanya lagi. Juner, Ruer, aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat selama periode waktu ini. Bagus sekali, kata pemilik istana kepada Pan Wanjun dan Ruer. Ini terutama karena kami berdua telah mengikuti Su Fei selama periode ini dan memiliki banyak peluang, jawab Pan Wanjun.
Dia secara alami mengerti bahwa jika dia tidak mengikuti Ye Tianfei dan memasuki dunia luar ini berdasarkan kekuatan mereka, mereka pasti sudah lama mati. Keduanya dapat bertahan hingga hari ini, dan juga telah menerima banyak peluang, dan kekuatan mereka meningkat pesat, semua karena Ye Tianfei. Yah, aku salah menyalahkan dia sebelumnya. Tuan Istana mengangguk. Tuan Istana, lihat, kami telah memperoleh banyak obat-obatan tua, beberapa di antaranya berumur ribuan tahun. Ruer segera mengeluarkan sejumlah obat tua yang diambil dari dunia luar dan menggantungnya di depannya untuk ditunjukkan kepada Tuan Istana. Begitu banyak obat-obatan tua yang berharga. Dan beberapa dari varietas ini tidak dapat ditemukan di dunia luar. Tuan Istana ini sangat kuat dan berpengetahuan luas. Sekilas dia mengenali banyak obat langka dan tua, yang agak mengejutkan. Tuan Istana, ini hanya sebagian saja, kami punya lebih banyak. Ruer berkata dengan mencolok. Yah, bagus sekali, panenmu bagus. Ini adalah kesempatanmu. Setelah kembali, aku akan menyewa seorang alkemis senior untuk menyempurnakan ramuan yang cocok untuk budidayamu. Kata pemilik istana sambil tersenyum. Tertawa, tidak perlu menyewa seorang alkemis. Su Fei sangat ahli dalam alkimia. Saya hanya akan memintanya untuk membantu saya menyempurnakan ramuan itu ketika saatnya tiba. Ruer segera menjawab. Dia tahu cara membuat alkimia. Pemilik istana tercengang. Ayah, Tuan Su adalah alkemis paling terampil yang pernah saya lihat. Saya merasa Master Hua, kepala alkemis di Balai Alkimia Istana Panjang Umur kita, tidak sebaik Tuan Su. Kata Pan Wanjun. Tidak mungkin, level alkimianya sangat bagus. Pemilik istana berkata dengan heran, sedikit sulit dipercaya. Suatu hari kemudian, akhirnya, semua Chaos Void Crystals telah disempurnakan. Ye Tianfei, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan lembut. Setelah menyempurnakan lebih dari 3.000 kristal kekacauan Void, Ye Tianfei menemukan bahwa tingkat energi luar angkasanya telah meningkat pesat. Oke, ayo keluar. Ye Tianfei berdiri. Bagus, kita bisa keluar. Ruer sangat bersemangat. Ledukan. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, binatang Dewa Kunpeng muncul, melayang di atas kepala Ye Tianfei, menutupi ruang yang luas. Apakah ini Kunpeng binatang legendaris? Kepala istana diam-diam terkejut ketika melihatnya. Dia secara alami tahu bahwa binatang suci Kunpeng ini disimulasikan menggunakan semacam teknik pintar. Ngomong-ngomong, Su Fei, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu dengan jelas. Sekarang ada sejumlah besar orang dari semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok yang menjaga bagian luar. Mereka mengatakan bahwa Anda telah berlindung pada iblis dan merupakan pengkhianat ke benua Hongmeng tindakan melawanmu. Kata pemilik istana. Apa? Su Fei membunuh begitu banyak iblis, dan mereka benar-benar mengatakan bahwa Su Fei telah membelot ke iblis. Ini fitnah. Saat Ruer mendengar ini, dia berteriak lebih dulu. Selama periode waktu ini, dia telah mengikuti Ye Tianfei dan melihat Ye Tianfei membunuh sejumlah besar iblis dengan matanya sendiri, jadi dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Su telah membunuh lebih banyak iblis daripada gabungan mereka semua. Mereka benar-benar mengatakan hal seperti itu. Mereka semua adalah sekelompok orang yang acuh tak acuh. Situ Konger pun berkata dengan marah. Tentu saja aku percaya Su Fei tidak akan bergabung dengan klan iblis, tetapi orang-orang di luar tidak akan mempercayainya. Selama Su Fei keluar, dia pasti akan dikepung oleh mereka. Jadi, Su Fei, kamu harus berpikir jernih apakah kamu bisa keluar atau tidak. Kata pemilik istana. Ayah, mereka salah paham tentang Su Fei. Tolong bantu Su Fei. Kata Pan Wanjun. Mereka memiliki banyak orang. Bahkan jika aku membawa orang-orang dari Istana Panjang Umur ke sisi Su Fei, aku mungkin tidak dapat membantu Su Fei. Faktanya, tidak masalah bagi mereka apakah Su Fei benar-benar bergabung dengan klan iblis. Kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok menderita banyak korban di dunia luar, dan semua orang menyaksikan Anda memasuki dunia negeri dongeng dengan mata kepala mereka sendiri, berpikir bahwa Anda pasti mendapat kesempatan, jadi mereka pasti akan mencari alasan untuk menghadapinya. Anda, kata pemilik istana. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk ringan. Faktanya,
Ye Tianfei sudah memikirkan situasi ini, mengetahui bahwa setelah dia keluar, banyak orang dari kekuatan yang kuat pasti akan datang mengganggunya. Sebelum memasuki Tianwaitian, Ye Tianfei berani berinisiatif memprovokasi dunia mayat dan makam Tianyu, apalagi sekarang. Dengan peningkatan kekuatan yang substansial, Ye Tianfei kini tidak takut dengan kekuatan besar manapun di dunia tengah Tiongkok. Ngomong-ngomong, sebelum saya masuk, sepertinya saya pernah mendengar bahwa beberapa kekuatan besar di dunia mayat dan makam Tianyu telah membentuk tim untuk pergi ke Wastelen Timur untuk melikuidasi kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Anda. Mereka pasti akan mendapat masalah dengan klan Ziwei. Kata pemilik istana lagi. Mereka mencari kematian. Mendengar ini, wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan amarahnya melonjak ke langit, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara tiba-tiba. Kita akan keluar sekarang, kata Ye Tianfei. Selama semua orang tetap berada dalam jangkauan Kunpeng ini, semuanya akan baik-baik saja. Ye Tianfei menjelaskan. Kemudian, Ye Tianfei mengambil langkah maju dan memasuki saluran ruang dan waktu yang runtuh di depan. Gemuruh. Di dalam saluran ruang waktu yang runtuh ini, fragmen ruang waktu yang tak ada habisnya menari dengan liar, dan waktu serta ruang di dalamnya berubah sepanjang waktu. Mari kita ikuti Su Fei dengan cermat. Dengan jentikan lengan bajunya, penguasa istana menggulung semua orang lainnya, mengikuti Ye Tianfei dalam satu langkah, dan melakukan perjalanan ke ruang depan di bawah naungan binatang Dewa Kunpeng. Gemuruh. Memasuki ruang angkasa, Kunpeng melepaskan energi ruang dan waktu yang mengepul serta hukum ruang dan waktu, melindungi semua orang. Ini adalah ruang dan waktu yang sangat kacau, dengan badai ruang waktu yang dahsyat mengalir deras dan menderu-deru, membuat orang gemetar ketakutan. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwa dan energi ruang dan waktu, merasakan dan menganalisis bagian depan, menemukan arah yang benar, dan bergerak maju perlahan. Saluran ruang waktu yang stabil, ruang dan waktu tetap, dan arahnya juga tetap, tidak berbeda dengan dunia luar. Dalam saluran ruang dan waktu yang runtuh, ruang dan waktu menjadi kacau, dan arahnya juga kacau. Dalam lingkungan ruang dan waktu yang kacau ini, sangat sulit untuk menemukan arah yang tepat dan ruang secara bersamaan. Ye Tianfei berada di depan, terus menjelajah dan bergerak maju, dan semua orang mengikuti di belakang di bawah perlindungan Kunpeng. Pemuda ini sangat jahat. Tingkat energi ruang dan energi waktunya sangat tinggi. Bahkan aku malu pada diriku sendiri. Kepala istana melihat ke belakang Ye Tianfei dan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Dalam ruang dan waktu yang kacau ini, terdapat banyak energi waktu dan energi ruang yang tidak dapat disia-siakan. Ye Tianfei merasakan kekacauan ruang dan waktu di sekitarnya dan berpikir sendiri. Secara umum jika ruang dan waktu runtuh maka energi ruang dan energi waktu yang terkandung di dalamnya akan terlepas, sehingga banyak sekali energi ruang dan energi waktu yang dapat diserap dalam lingkungan tersebut. Ada banyak orang kuat yang suka menemukan lingkungan ruang dan waktu yang kacau seperti ini dan memasukinya untuk berlatih. Panggilan. Dengan pemikiran Ye Tianfei, Kunpeng meleduk dengan hisapan yang kuat dan mulai melahap energi luar angkasa di sekitar ruang dan waktu yang kacau. Dengan cara ini, Ye Tianfei menggunakan Kunpeng untuk melahap energi luar angkasa di sekitarnya, merasakan arah, dan terus bergerak maju. Saya tidak tahu berapa lama. Semuanya, saya telah menemukan simpul luar angkasa tempat Tianwaitian terhubung ke benua Hongmeng, yang merupakan lokasi pintu masuk dan keluar asli Tianwaitian. Kita bisa keluar. Ye Tianfei tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, semangat mereka meningkat. Su Fei, dalam lingkungan ruang waktu yang kacau ini, bagaimana kamu bisa secara akurat menemukan posisi asli dan arah jalur ruang waktu ini? Pemilik istana terkejut dan mau tidak mau bertanya. Meskipun saluran ruang waktu ini telah runtuh, struktur aslinya masih mempertahankan beberapa jejak sisa. Saya menghitung posisi dan arah aslinya berdasarkan sisa jejak saluran ruang waktu asli. Kata Ye Tianfei, aku bahkan tidak bisa memahaminya. Tampaknya sekarang adalah dunia anak muda, dan tidak mungkin untuk tidak menerima yang lama. Pemilik istana melamun sejenak, lalu menghela nafas. Namun, bagaimana dia tahu bahwa pemuda di depannya yang membuatnya takjub pernah menjadi kaisar surgawi, dan levelnya jauh lebih tinggi darinya. Oke, semuanya, kita bisa keluar. Pada saat ini,
Ye Tianfei tiba-tiba berkata. Gemuruh. Kunpeng mengepakkan sayapnya dengan keras, meledupkan gelombang badai energi yang dahsyat, membuat semua orang bergegas ke ruang depan. Semua orang hanya merasakan gelombang energi luar angkasa yang menakutkan melonjak. Ledukan. Setelah beberapa saat, Kunpeng memimpin semua orang keluar dari ruang dan waktu yang kacau ini dan kembali ke dunia luar. Semua orang melihat lebih dekat, dan di depan mereka ada dataran tinggi kacau di luar langit. Di belakangnya ada gunung aneh dengan bagian atas yang ilusi dan transparan. Kami keluar dari dunia luar. Rower berteriak kaget. Lihat, sepertinya seseorang keluar dari langit. Seseorang berteriak di kejauhan. Kemudian, sekelompok orang terus berhamburan dan muncul ke segala arah, langsung mengelilingi Ye Tianfei dan kelompoknya. Tuan Istana, Nona, Ruer, Anda akhirnya keluar, bagus. Sekelompok orang bergegas keluar dan mendatangi Tuan Istana, wajah mereka penuh keterkejutan. Inilah orang-orang Istana Panjang Umur. Sejak pemilik istana masuk, mereka menunggu di luar dengan cemas. Tanpa diduga, ketua istana akhirnya keluar sekarang. Su Fei. Su Fei juga keluar. Naik, kelilingi dia, dan jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, orang kuat lainnya menemukan Ye Tianfei, jadi mereka mengepungnya satu demi satu, menghalangi mundurnya Ye Tianfei. Ye Tianfei tersenyum tipis dan menatap orang-orang kuat di sekitarnya dengan mata dingin. Mengetahui bahwa kekuatan besar ini telah mengirim sekelompok orang ke Wastelen Timur, Ye Tianfei tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada kekuatan besar ini. Haha, ini pertolongan Tuhan untuk kami di Istana Kehidupan Kekal. Tuan Istana, kamu keluar dengan selamat. Saat ini, orang-orang dari Istana Panjang Umur mengepung pemilik istana, dan seorang tetua dari Istana Panjang Umur berkata dengan penuh semangat. Pemilik istana ini adalah salah satu penguasa tertinggi di dunia tengah Tiongkok, dan juga salah satu kekuatan tempur inti Istana Panjang Umur. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Istana Panjang Umur. Tidak, bukan Tuhan yang membantuku di Istana Kehidupan Kekal, tapi bantuan Su Fei. Jika bukan karena bantuan Su Fei, akan sulit bagiku untuk keluar dari dunia ini. Pemilik istana menggelengkan kepalanya dan menjawab. Bantuan Su Fei. Orang-orang di Istana Panjang Umur sedikit bingung setelah mendengar apa yang dikatakan kepala istana. Ya, semuanya, Su Fei baik terhadap Istana Panjang Umur kita. Mulai sekarang, Istana Panjang Umur kita akan berdiri di samping Su Fei. Kata pemilik istana. Tuan Istana, Anda sebaiknya berpikir dua kali. Sekarang semua kekuatan besar di dunia tengah dan Tiongkok adalah musuh Su Fei. Seorang tetua mengirim pesan kepada Raja Istana. Kami di Istana Panjang Umur memiliki keluhan yang jelas dan kami tidak akan memihak mana hanya karena satu pihak lebih kuat. Dan dengan kekuatan Istana Panjang Umur kami, bahkan jika semua kekuatan di dunia tengah Tiongkok berbalik melawan Su Fei, kami tidak akan takut. Jawab kepala istana, nadanya agak kasar. Ya, Tuan Istana. Penatua tahu bahwa pemilik istana sedikit tidak senang, jadi dia segera menjawab. Su Fei, apakah kamu akhirnya berani keluar? Sebagai manusia, Anda berlindung pada iblis dan mengkhianati kami manusia. Semua orang akan menghukum Anda. Anda sekarang adalah musuh publik seluruh Tiongkok di dunia tengah, dan bahkan seluruh benua Hongmeng. Sekarang, segera berlutut, bertobat atas kejahatan Anda, dan biarkan kami menangani Anda, jika tidak, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Seorang lelaki tua berpakaian hitam keluar dari kerumunan, mengarahkan jarinya ke Ye Tianfei, dan berteriak dengan kasar. Orang tua berbaju hitam ini memancarkan energi mayat yang kuat. Dia jelas merupakan master di dunia mayat, dan dia memiliki kekuatan di tahap awal alam Niansing. Kamu sendiri yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dan membuatku berlutut. Mata Ye Tianfei tiba-tiba melirik, menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Ah! Orang tua berbaju hitam itu tiba-tiba menjerit dan terjatuh ke belakang, darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Ye Tianfei sekarang berada pada tahap awal alam kesengsaraan. Saat levelnya meningkat, tingkat kekuatan jiwanya juga meningkat secara signifikan. Teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa wayang yang ditampilkan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh lelaki tua berbaju hitam itu. Luar biasa. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, hati mereka terasa merinding.
Seni bela diri kekuatan jiwa saja dapat melukai Master Alam Niansing. Semuanya, tolong dengarkan aku. Su Fei tidak mencari perlindungan dengan iblis. Sebaliknya, dia membunuh banyak iblis dan sejumlah besar iblis. Selain itu, Su Fei juga menghancurkan altar teleportasi yang menghubungkan Tianwei Tian dan alam iblis. Di masa depan, akan sulit bagi iblis untuk memasuki Tianwei Tian. Su Fei membantu benua Hongmeng kita menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi. BTW, Su Fei adalah pahlawan kita di benua Hongmeng. Pemilik istana maju selangkah dan berbicara dengan keras. Semua orang tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan kepala istana. Tuan Istana Pan, apakah maksudmu ada altar teleportasi di Tianwei Tian yang menghubungkan Tianwei Tian dan alam iblis, dan dihancurkan oleh Su Fei? Jadi apakah sekarang ada iblis di dunia luar? Seorang lelaki tua bertanya kepada kepala istana. Bagus. Klan iblis dan kuda di Tianwei Tian diteleportasi dari dunia iblis. Untungnya, Su Fei menemukan altar teleportasi dan menghancurkannya. Jika tidak, jika iblis tertarik pada benua Hongmeng kita dan mengirim pasukan untuk menyerang benua Hongmeng kita, Anda dapat membayangkan betapa besar bencana yang akan dialami benua Hongmeng kita. Benua Hongmeng kita tidak akan pernah menjadi lawan iblis. Tentu saja, bahaya tersembunyi dari klan iblis telah dihilangkan oleh Su Fei. Pemilik istana mengangguk dan berkata, orang-orang dari semua kekuatan besar di sekitarnya diam-diam ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan kepala istana. Jika memang ada altar teleportasi di Tianwei Tian yang dapat terhubung ke dunia iblis, itu memang akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi makhluk di benua Hongmeng. Mendengus. Istana Tuan Pan, saya pikir Anda ditipu oleh pencuri kecil Su Fei ini. Apakah Anda melihat Su Fei membunuh Raja Iblis dan klan iblis dengan mata kepala sendiri, dan melihatnya menghancurkan altar teleportasi dengan mata kepala sendiri? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berkulit hitam dengan wajah seram mendengus. Orang tua berkulit hitam ini juga merupakan master di dunia mayat, master di tahap tengah alam Niansing. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, tapi Juner dan Ruer sama-sama melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pemilik istana menjawab dengan jujur. Melihat itu bisa dipercaya, pencuri kecil Su Fei ini sangat licik, wanita muda itu pasti tertipu olehnya. Kita semua telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Su Fei, seorang pencuri kecil, sedang bergaul dengan iblis-iblis di dunia luar. Semuanya, saya sarankan Anda mengalahkan pencuri kecil Su Fei terlebih dahulu, dan kemudian menyiksanya perlahan. Pria tua berbaju hitam itu mencibir. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu berbicara, dia memandang Ye Tianfei, ingin mengancamnya lagi. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan bergegas ke arahnya. Saat tingkat energi luar angkasa terus meningkat, kekuatan teknik teleportasi luar angkasa yang dilakukan oleh Ye Tianfei bahkan lebih mencengangkan. Sebelum lelaki tua berbaju hitam itu sempat bereaksi, Ye Tianfei sudah berdiri di depannya dan meninju dia wajahnya. Pukul kepalanya sampai meleduk, meneteskan jus. Bahkan jika aku bergaul dengan iblis, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kamu pikir kamu ini siapa? Ye Tianfei mencibir. Berhenti bicara omong kosong. Siapapun yang ingin bertarung sebaiknya datang dan matai saja. Mata Ye Tianfei mengamati perlahan dan dia berkata dengan ringan. Meskipun dikelilingi oleh sejumlah besar master dari berbagai kekuatan besar, Ye Tianfei tampak tenang dan mendominasi, dengan sedikit rasa jijai di wajahnya. Tiba-tiba, ada keheningan yang mematahkan di sekitar, dan semua orang sangat terkejut. Sulit dipercaya bahwa Master Alam Niansing tingkat menengah bisa dibunuh dengan satu pukulan. Tidak mungkin, ternyata Master Niansing Jing sangat lemah. Banyak murid dari berbagai faksi mau tidak mau berpikir dalam hati mereka. Karena baru saja mereka menyaksikan Ye Tianfei mengambil satu langkah ke depan dan kemudian meledukkan lelaki tua berbaju hitam itu dengan satu pukulan. Hanya para master itu yang memahami betapa menakutkannya kekuatan tempur Ye Tianfei di balik setiap langkah dan pukulan. Ternyata kekuatan tempurnya sudah mencapai level ini. Pantas saja dia berani keluar dari langit. Pemilik istana-istana panjang umur berpikir dalam hati. Pencuri kecil Su Fei, kamu kejam dan pembunuh. Kamu telah membunuh begitu banyak orang di dunia mayat kita. Hari ini adalah hari kematianmu. Seorang master dari dunia mayat muncul dari kerumunan,
menunjuk ke arah Ye Tianfei dan mengutuk dengan marah. Haha, kalian orang-orang di dunia mayat berani mengatakan bahwa saya adalah pembunuh dan tidak bersalah. Semua orang di dunia tahu bahwa Anda, dunia mayat, telah membantai banyak sekali makhluk tak berdosa untuk mengumpulkan mayat. Aku tidak berani menyebut diriku seorang pembunuh, kata Tao. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam, Ye Tianfei tidak bisa menahan tawa ke langit dan berkata dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, orang-orang di sekitarnya hanya bisa mengangguk diam-diam. Untuk mengumpulkan mayat, orang-orang di dunia mayat mengirim pasukan sepanjang tahun untuk membantai beberapa dunia kecil atau kekuatan kecil yang lemah. Memang diketahui bahwa banyak makhluk tak berdosa telah dirugikan. Hanya saja dunia mayat itu sangat kuat, dan konon di balik dunia mayat terdapat dunia bawah, jadi tidak ada kekuatan atau tuan yang berani mengganggu apa yang sedang dilakukan dunia mayat. Mendengus. Su Fei, tidak peduli bagaimana kamu berdebat, kamu pasti akan mati hari ini. Semuanya, saya menyarankan agar tidak perlu berdebat secara moral dengan pencuri kecil ini. Ayo pergi bersama. Tidak membunuhnya hanya akan membuat dunia menertawakan ketidakmampuan klan-klan besar di dunia tengah Tiongkok. Tuan dari dunia mayat mendengus dingin. Bagus. Ayo lakukan bersama. Ayo kita bunuh pengkhianat ini bersama-sama. Semua orang mengangguk, dan banyak ahli maju selangkah dan mendekati Ye Tianfei. Ayo bertarung berdampingan dengan Su Fei. Pemilik istana berkata dengan suara yang dalam, memimpin pasukan dari Istana Panjang Umur untuk berdiri di samping Ye Tianfei. Tuan Istana Pan, apakah Istana Panjang Umurmu benar-benar ingin membantu pencuri kecil Su Fei? Sekarang Su Fei adalah musuh bersama seluruh Tiongkok di dunia tengah. Anda, Istana Panjang Umur, sebaiknya tidak membantunya. Jika tidak, ada konsekuensi yang menjadi risiko Anda sendiri. Seorang pria bertopeng berteriak dengan suara yang dalam. Dia adalah anggota senior makam Tianyu. Su Fei adalah dermawan saya. Kami di Istana Panjang Umur memiliki keluhan yang jelas, jadi tentu saja kami ingin membantu Su Fei. Adapun konsekuensinya, itu tergantung apakah makam Tianyu Anda memiliki kemampuan untuk membuat Istana Panjang Umur kami membayar harganya. Kata pemilik istana dingin, terlihat sangat tegar. Oke, kalau begitu, ayo kita bunuh orang-orang di Istana Panjang Umur juga. Jika saatnya tiba, kami akan membagi kekayaan dan wilayah Istana Panjang Umur. Seorang master dari dunia mayat berkata dengan suara yang dalam. Haha, oke, izinkan saya melihat bagaimana dunia mayat Anda membagi kekayaan dan wilayah Istana Panjang Umur kami. Pemilik Istana Panjang Umur tertawa dengan marah. Tuan Istana Pan, karena kamu harus membantu Su Fei, maka kita harus bersikap kasar. 5 lelaki tua muncul dan secara samar-samar mengepung pemilik istana. Kelimanya, Tuan Istana, terima kasih atas kebaikan Anda. Hanya saja saya tidak membutuhkan bantuan dengan karakter tersebut. Karena semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok menentang saya, hari ini saya akan memberitahu semua orang di dunia tengah Tiongkok bahwa saya bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Dengan tingkat kekuatan spiritualku saat ini, pada awalnya aku sudah dapat melakukan visi meminjam tinju penguburan 9 surgawi. Cobalah. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Meminjam 9 tinju penguburan surgawi adalah keterampilan yang sangat canggih. Secara umum, tidak peduli keterampilan apa yang dipraktikkan hingga tingkat tertentu, fenomena aneh akan muncul. Sepertinya setiap lapisan 9 sutra matahari akan melahirkan sebuah visi. Hal yang sama berlaku untuk meminjam 9 tinju penguburan surgawi. 9 langkah untuk mengejar jiwa. Ye Tianfei berteriak pelan, lalu mengambil 1 langkah ke depan. Ledukan. Saat Ye Tianfei melangkah keluar, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua energi dan hukum berkumpul secara diam-diam di kaki Ye Tianfei. Awalnya tinggi di langit, tapi langkah kaki Ye Tianfei sepertinya jatuh di tanah yang tebal. Seluruh langit bergetar hebat dan mengeluarkan suara keras seperti drum. Berikutnya, dong-dong. Ye Tianfei mengambil 8 langkah yang tersisa secara berurutan dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara 8 langkah kaki terdengar terus-menerus. Setiap suara langkah kaki membuat dunia bergetar hebat. Pada saat yang sama, hati semua orang di sekitarnya tanpa sadar mulai berdetak sebagai respons terhadap Ye langkah kaki Tianfei,
seluruh badan terasa lemah, dan badan jiwa di lautan jiwa sepertinya telah menerima semacam panggilan, seolah-olah hendak kabur dari badan. Badan kebanyakan orang bergoyang, tungkai dan kaki mereka lemah, dan wajah mereka pucat. Memanggil. Setelah langkah ke-9, sosok hantu Ye Tianfei muncul di depan seorang pria bertopeng. Ini adalah master dari makam Tianyu. Su Fei, kamu mencari kematian. Penguasa makam Tianyu terkejut dan marah. Dia mengacungkan pedang panjang di tangannya dan mundur dengan kasar. Ledukan. Setelah Ye Tianfei berjalan 9 langkah, kekuatan tinju pemakaman Tianjiu telah terakumulasi ke kondisi terkuatnya. Dia meninjunya, dan tanda tinju besar muncul, menghancurkan master makam Tianyu dengan kekuatan yang menghancurkan. Dentang. Pedang panjang master makam Tianyu langsung dihancurkan oleh segel tinju, dan kemudian badannya juga terkena segel tinju dan meleduk seketika. Pembunuhan instan lainnya. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa merinding. Semuanya, jangan menunggu lebih lama lagi, ayo kita lakukan bersama. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berkata dengan suara yang dalam dengan ketakutan di wajahnya. Satu demi satu, para Master Nian Xinjing melangkah maju, menawarkan senjata ajaib mereka, atau melakukan berbagai gerakan mematikan. Untuk sesaat, segala jenis energi menakutkan memenuhi dunia, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Sebaiknya kalian berkumpul agar tidak menyia-nyiakan waktuku, kata Ye Tianfei sambil mencibir. Ledukan. 6 bola cahaya emas keluar dari dantian Ye Tianfei pada saat yang sama, membubung ke langit, dan berputar bola balik ke arah tertentu di langit yang tinggi, memancarkan cahaya keemasan yang kuat, benar-benar mewarnai seluruh dunia menjadi emas. Saat ini, seluruh dunia sepertinya terbuat dari emas. Reinkarnasi 6 Yang. Segera setelah reinkarnasi 6 yang keluar, para penguasa alam Niansing di sekitarnya merasakan badan mereka tenggelam, seolah-olah ada gunung suci tak kasat mata yang menekan badan mereka, dan energi di badan mereka terus menghilang. Bahkan Raja Iblis itu akan merasa tidak berdaya ketika dihadapkan dengan reinkarnasi 6 Yang, apalagi Master Alam Pikiran Bintang Manusia di depan mereka. Ledukan. Ye Tianfei sekali lagi mengambil 9 langkah untuk mengejar jiwa. Setiap kali dia mengambil langkah, hati semua orang bergetar hebat. Engah. Setiap kali Ye Tianfei mengambil langkah, dia mendatangi Master Alam Niansing dan memukulinya sampai mati dengan satu pukulan. Setelah mengambil 9 langkah berturut-turut, Ye Tianfei membunuh 9 Master Nian Xinjing berturut-turut. Tekanan dari reinkarnasi 6 Yang, ditambah dengan tekanan dari pengejaran jiwa 9 langkah, membuat para Master Alam Niansing ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, Ye Tianfei sekarang berada pada tahap awal alam kesengsaraan, dan kekuatan spiritual di badannya hanya lebih kuat daripada para Master Alam Niansing ini. Terlalu kuat. Banyak orang yang ketakutan. Semuanya, ayo serang di saat yang sama, jangan biarkan dia mengalahkan satu sama lain. Teriak seorang master dari dunia mayat. Matei. Ye Tianfei meraung keras ketika dia hendak membunuhnya. Gemuruh. Roda totem 9 istana muncul dari belakang, dan Anda dapat melihat naga biru terbang melintasi langit, harimau putih menggoyangkan badannya, burung merah membubung tinggi, Xuan Wu mengaum, dan Kunpeng melebarkan sayapnya. Binatang berkepala 9 masing-masing menunjukkan aspek yang berbeda, melepaskan aura energi terkuat. Ye Tianfei dan binatang berkepala 9 itu bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei sekali lagi mengambil 9 langkah berturut-turut. Kecepatannya luar biasa, satu pukulan per langkah, membunuh satu orang dengan satu pukulan. 9 binatang dewa juga masing-masing membunuh satu orang dalam waktu singkat. Dalam sekejap, 18 Master Alam Niansing terbunuh berturut-turut. Termasuk keduanya barusan, Ye Tianfei telah membunuh 20 Master Nian Xinjing di depan umum. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka menarik napas dan tercengang. Master Alam Niansing sama rapuhnya dengan mainan di depan Ye, mudah terkoyak. Serangkaian mata ketakutan menatap Ye Tianfei. Ya, banyak orang memandang Ye Tianfei, yang berdiri di udara, dikelilingi oleh 9 binatang dewa dan 6 bola emas raksasa, ditutupi dengan cahaya keemasan cemerlang seolah-olah terbuat dari emas, dan gigi mereka bergemeletuk ketakutan. 20 penguasa alam berbintang. Mereka semua terbunuh dalam hitungan detik, dan semuanya terbunuh dalam sekejap. Ini sangat menakutkan.
Bersambung ke 9 Sutra Matahari ke 1781.